Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Nurmadani dari kelas 2C dengan NIM 24085 akan menjelaskan tentang farmakologi obat tetes mata steroid. Pendahuluan, latar belakang dan konsep dasar penggunaan kortikosteroid pada mata. Latar belakang dan sejarah. Sejarah penggunaan. Penggunaan kortikosteroid untuk inflamasi mata dimulai sejak 1950 dengan pemberian hormon adrenokortikotropik sistemik untuk uveitis. Bersamaan dengan itu, terapi topikal kortison mulai digunakan untuk sklerokeratitis, trauma basa kornea, dan keratokonjungtivitis vernal. Karakteristik dan fungsi. Mata memiliki pembatas unik atau sawar darah ke retina, darah ke aqueous humor, darah ke vitreous yang membedakan sifat farmakokinetiknya. Steroid efektif melindungi struktur mata dari inflamasi, mencegah neovaskularisasi dan jaringan parut secara non-spesifik akibat alergi, trauma, atau infeksi. Bentuk sediaan obat topikal. Pertama, larutan atau solution. Substansi dilarutkan menyeluruh, mudah digunakan dan efek samping minimal. Kekurangannya, waktu kontak singkat dan bioavailabilitas terbatas. Kedua, suspensi atau suspension. Partikel halus tersuspensi dalam larutan. Waktu kontak dengan permukaan mata lebih lama, menghasilkan bioavailabilitas yang jauh lebih tinggi. Ketiga, salep atau ointment. Sediaan semi-solid larut lemak diciptakan agar mencair pada suhu tubuh dan menyebar saat mengedip, durasi kontak paling maksimal. Farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan bioavailabilitas. Mekanisme absorpsi. 1. Penetrasi kornea. Absorpsi utama obat dengan efek lokal melewati 3 lapisan. Pertama, epitel atau hidrofobik, kedua stroma atau hidrofilik, ketiga endoteli atau hidrofobik. Kedua, penetrasi konjungtiva dan sklera. Rute alternatif untuk obat hidrofilik dan obat dengan permeabilitas kornea rendah menuju struktus uvea dan vitreous. Ketiga, faktor pengaruh, kecepatan berkedip, dilusi air mata, integritas epitel, dan drainase ductus nasolakrimal. Keempat, efek sistemik. Drainase ke ductus nasolakrimal menyebabkan absorpsi mukosa hidung tanpa melalui metabolisme hati, memicu efek sistemik. Distribusi dan metabolisme. Distribusi obat berlangsung melalui gradien konsentrasi kornea ke konjungtiva, konjungtiva ke humor aqueous ke iris atau corpus ciliaris, ke lensa ke vitreous ke koroid ke retina. Obat topikal umumnya tidak mencapai dosis terapi di segmen posterior atau retina tanpa melalui sirkulasi sistemik. Metabolisme lokoregional. Obat mata tidak melalui metabolisme hepar. Badan siliar adalah sumber utama enzim atau sistem sitokrom P450 untuk detoksifikasi fase 1 dan 2. Sirkulasi uveal, 88% pembuluh darah mata, dengan cepat mengeliminasi hasil konjugasi aktif menjadi inaktif. Ekskresi dan bioavailabilitas. Rute ekskresi utama. Drainase humor aqueous merupakan rute eliminasi utama. Alur pengeluaran yang pertama anyaman trabekula, kedua kanalis clamp, ketiga vena episkleral, keempat sirkulasi sistemik, bioavailabilitas dan formulasi. Kortikosteroid yang ideal harus memiliki sifat polaritas bifasik atau larut air dan lemak untuk menembus kornea. Pertama, derivat asetat dan alkohol, lipofilik atau suspensi atau salep, penetrasi kornea sangat baik. Kedua, derivat fosfat, hidrofilik atau larutan, penetrasi kornea yang lebih rendah. Farmakodinamik, mekanisme kerja tingkat seluler dan modifikasi respon imun. Perbandingan rute obat. Sediaan steroid pertama topikal, kelebihannya tepat lokasi, mudah digunakan untuk satu mata, meminimalisir efek sistematik.
sistemik. Kekurangannya dapat menekan fungsi adrenal, memperparah lupus dendritik, epitel keratopati, infeksi sekunder. Kedua, periokular. Kelebihannya tepat sasaran, bisa untuk satu mata, efek sistemik minimal. Kekurangannya tidak nyaman saat disuntik, alergi pelarut, risiko infeksi orbita, menekan adrenal. Ketiga, sistemik. Kelebihannya mudah penggunaan, menjangkau seluruh struktur mata atau posterior. Kekurangannya menekan fungsi adrenal, efek samping sistemik yang luas dan sering ditemui. Efek pada sel imun. Modifikasi populasi leukosit, meningkatkan konsentrasi neutrofil, namun menurunkan jumlah limfosit T dan B, monosit, eosinofil, dan basofil. Kedua, penekanan fungsi makrofag. Menghambat fagositosis, kemampuan membunuh patogen, dan produksi sitokin seperti TNF, A, IL-1, dan aktivator plasminogen. Ketiga, vasokonstriksi pembuluh darah, menghambat degranulasi maskel, produksi histamin, sehingga permeabilitas kapiler dan ekstravasasi cairan atau edema menurun. Keempat, regulasi genetik, berikatan dengan reseptor sitosol, translokasi ke nukleus, memicu atau menghambat transkripsi mRNA spesifik. Klasifikasi dan indikasi, profil obat steroid topikal dan panduan klinis penggunaan. Profil steroid topikal, kortikosteroid. Di kortikosteroid pertama prednisolon dengan derivat dan formulasinya asetat atau suspensi atau fosfat, dan karakteristik dan potensinya yaitu antiinflamasi tinggi, skor 51 sampai 53. Asetat memiliki penetrasi ke aqueous-humor sangat superior. Kortikosteroid kedua dexamethasone dengan derivat dan formulasinya yaitu alkohol atau fosfat atau suspensi. Dengan karakteristik dan potensinya, derivat alkohol adalah antiinflamasi terkuat di golongannya, namun risiko peningkatan tekanan intraokular sangat tinggi. Kortikosteroid ketiga yaitu fluorometolon dengan derivat dan formulasinya yaitu alkohol atau suspensi atau salep. Dengan karakteristik dan potensinya yaitu efektif untuk inflamasi ekstraokular, risiko glaukoma jauh lebih rendah dibanding dexamethasone. Kortikosteroid keempat, loteprednol atau medrison dengan derivat dan formulasi etabonet atau alkohol. Karakteristik dan potensinya yaitu medrison paling lemah. Loteprednol baik untuk alergi atau intoleransi lensa, namun penetrasi intraokular rendah. Indikasi penggunaan pertama, inflamasi non-pyogenik, terapi untuk uveitis, episcleritis, scleritis, keratitis interstitial, dan neuritis optik. Kedua, alergi dan imunologis, konjungtivis, alergi atau pernah, intoleransi lensa kontak, dan menekan reaksi graft rejection pasca keratoplasti atau campak kornea. Ketiga, trauma eksternal, digunakan untuk inflamasi pasca trauma kimia, radiasi, termal, maupun pasca penetrasi benda asing. Keempat, kontraindikasi infeksi, sangat dihindari pada infeksi bakteri akut kecuali antibiotik efektif. Diberikan simultan, tidak berefek pada glaukoma primer atau katarak degeneratif. Efek samping, risiko komplikasi dan kontraindikasi penggunaan steroid jangka panjang. Komplikasi mata utama, pertama katarak subkasular posterior, penggunaan topikal jangka panjang atau tahunan memicu kekeruhan kristalin lensa akibat agregasi protein dan ikatan di sulfida. Kedua, hipertensi okular atau glaukoma, peningkatan TiO terjadi 2-8 minggu pasca terapi. Efek ini sering bersifat reversibel atau kembali normal 1-3 minggu pasca stop. Ketiga, faktor genetik dan tipe. Genetik menentukan respon. Dexamethasone dan prednisolon berisiko tinggi, fluorometolon dan medrison berisiko rendah terhadap TiO. Perhatian khusus, risiko infeksi dan penyembuhan. Menurunkan pertahanan tubuh, meningkatkan risiko infeksi sekunder bakteri, jamur, dan memperburuk virus herpes simplex, keratitis, dendritik. Hambatan pada sintesis kolagen dan fungsi fibrolas menyebabkan keterlambatan penyembuhan epitel kornea pasca luka.
Kontraindikasi relatif. Steroid harus diberikan dengan pengawasan sangat ketat pada kondisi yang pertama glaukoma atau riwayat keluarga glaukoma, yang kedua diabetes mellitus dan hipertensi, ketiga gagal jantung kongestif dan gagal ginjal, keempat wajib periksa kornea, lensa, dan TIO periodik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.